Selamat siang, perkenalkan nama saya Putu Wiradi Putra, nomor absen 1934 mahasiswa S1 Pariwisata kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mind mapping ADL saya. Jadi ADL merupakan analisa dampak lingkungan atau yang bisa dikenal dengan AMDAL. Merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. ADL memiliki tujuan atau fungsi sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Tahapan pertama dari rekomendasi tentang izin usaha merupakan scientific dokumen dan legal dokumen, lalu izin kelayakan lingkungan. Dan ADL ini juga memiliki manfaat sebagai acuan untuk mengetahui atau menghemat penggunaan sumber daya alam, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. Lalu untuk jenis ADL ada beberapa. Yang pertama adalah AMDAL tunggal, merupakan satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangannya untuk pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan kegiatan. Yang kedua, AMDAL terpadu atau multisektoral adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga, AMDAL kawasan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap PLH dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai dengan RT/RW yang ada. Lalu ada pentahelik, merupakan kegiatan kerjasama antar bidang dan pihak dari akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Lalu ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Maslow, merupakan salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang memiliki puncak, yaitu aktualisasi diri. Lalu yang kedua adalah SDGs, merupakan 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tengah yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia serta planet bumi sekarang dan untuk masa depan. Nah, di SDGs ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi. Yang masuk di sosial budaya yaitu SDGs nomor 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, dan 17. Untuk yang lingkungan, SDGs nomor 6, 7, 11, 13, 14, 15, dan 17. Dan yang terakhir, untuk yang masuk di ekonomi, SDGs nomor 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 17. Lalu teori yang ketiga yaitu teori Butler, merupakan sebuah teori siklus hidup pariwisata yang dikemukakan oleh Butler sendiri pada tahun 1980. Di dalam siklus ini terdapat 7 tahapan dalam pembangunan destinasi, antara lain tahap exploration, involvement, development, consolidation, stagnation, rejuvenation, dan decline. Di sini saya akan menggunakan London Theater sebagai contohnya. Yang pertama, dari tempat asalnya, dia menuju ke bandara dulu, lalu dari bandara menggunakan pesawat terbang ke London, dan sampainya di London, wisatawan akan pergi ke hotel dulu untuk beristirahat, lalu kemudian mengunjungi London Theater. Nah, sehabis itu, wisatawan tersebut kembali ke hotel, prepare untuk kembali ke asalnya, dan setelah di hotel, dia akan pergi ke bandara yang ada di London, lalu terbang untuk kembali pulang ke asalnya. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di London Theater tentu saja menyaksikan atau menonton pertunjukan yang diberikan oleh masing-masing teater yang ada di London. Lalu untuk apa yang dilihat di sana, tentu saja kita melihat pertunjukan atau drama yang ditampilkan oleh masing-masing teater yang ada di London. Dan untuk what to buy, wisatawan bisa membeli tiket ataupun merchandise yang dijual oleh teater di masing-masing tempat yang ada di London. Apa hubungannya dengan teori Maslow, SDGs, dan Butler? Yang pertama, dengan adanya teori Maslow, wisatawan dapat mengetahui di titik mana dia berada. Apakah dengan menyaksikan pertunjukan di salah satu teater yang berada di London sudah cukup menjadi pengaktualisasian diri atau belum? Jika belum, teori ini dapat memotivasi wisatawan untuk mencapainya dengan mengunjungi semua teater di London, contohnya. Lalu, dengan adanya SDGs, pengelola wisata, terutama pemerintah di London, dapat menjadikannya acuan untuk menjaga keberlanjutan sektor budaya, ekonomi, dan lingkungan pada kegiatan pariwisata di sana. Yang terakhir, teori Butler dapat digunakan untuk menganalisa pada titik mana London Theater berada, apakah berjalan dengan baik atau dalam stagnansi, sehingga harus diberikan penyegaran agar kembali bergairah untuk dilakukannya kegiatan kepariwisataan. Sekian jelasan saya, terima kasih.